Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lewaldi ingin menjelaskan tentang akidah akhlak bab 3 yang berjudul Menjadi Hamba Allah yang Berakhlak. Manusia ini adalah makhluk yang sosial, makhluk yang saling berinteraksi, makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, tidak bisa hidup sendiri. Nah, manusia ini adalah makhluk yang sempurna dan mulia, dan letak kesempurnaannya itu ada di akhlaknya. Nah, jika manusia itu mampu mempertahankan akhlak, harta dan martabat, maka manusia ini bisa disebut orang yang berakhlak atau berakhlak baik. Jika sebaliknya, maka bisa disebut orang ini akhlaknya buruk. Jadi seperti itu. Nah, ini pengertian akhlak secara bahasa. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari khuluq atau al-khaliq yang berarti kebiasaan atau adat. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwasannya akhlak ini sudah menjadi karakter, sudah menjadi kebiasaan atau adat. Adat ini kan adalah suatu yang terus berulang-ulang, yang telah kita lakukan secara terus-menerus. Seperti itu. Contoh saja seperti kita salim kepada orang tua ketika mau berangkat. Pak, Bu, kula pamit kajengi kuliah, misalnya seperti itu. Nah, itu yang dilakukan terus-menerus. Tapi kalau hanya dilakukan sekali, itu berarti bukan akhlak, tapi itu adalah sebuah hal hal baru menurut mereka. Soalnya akhlak ini adalah kebiasaan atau adat, jadi yang sudah dilakukan terus-menerus. Nah, seperti itu. Next, sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Nah, ini sudah sangat jelas menurut saya, karena akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia. Yang saya katakan tadi sudah menjadi karakter, sudah menjadi kebiasaan. Nah, kayak misalnya itu ya kita lewat di depan orang tua, waktu di jalan gitu kita sapa, kita amit Pak, nuwun sewu. Nah, seperti itu. Karena kan pada zaman sekarang ini uh, itu kurang akhlaknya anak-anak muda sekarang ini. Karena apa? Karena anak-anak zaman sekarang ini lebih suka ke melihat gadget daripada melihat lingkungan sekitar. Kita tahu saja bahwasannya uh, anak muda zaman sekarang itu kalau lewat ya sudah lewat saja dengan memandangi gadget, tidak memandang di sekitar ini. Contoh saja seperti anak yang bermain Mobile Legend, itu jalan saja nggak tahu kalau ada orang tua di samping-samping. Nah, inilah di zaman sekarang ini sudah krisis moral atau krisis akhlak seperti itu. Nah, next, ini ada macam-macam akhlak. Pertama, akhlak wad'i. Apa itu akhlak wad'i? Nah, ini akhlak wad'i adalah berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia, yaitu berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Nah, ini ketika orang yang berakhlak baik, maka dia akan melihat orang yang baik terus dicontoh. Misal saya melihat ustadz itu, ustadz itu ternyata gini, ternyata orang itu baik, ternyata orang itu mawan, salim kepada orang tua, seperti ini. Nah, langsung saya pikir, ternyata perbuatan ini sangat baik ya, ternyata seperti ini yang baik. Jadi saya langsung melakukan itu secara terus-menerus, secara berulang-ulang, tidak dilakukan sekali saja. Karena kalau dilakukan sekali, itu bukan akhlak, tetapi itu adalah refleks kebaikan mereka.
Yang kedua, hanya mempunyai satu macam sanksi. Nah, lanjut saja, akhlak Islam, kebaikan yang bersifat mutlak. Nah, ini memang sudah mutlak, akhlak itu sudah, ya sudah, akhlak yang baik seperti ini, akhlak yang buruk seperti itu. Nah, kedua, kebaikan bersifat menyeluruh. Ketiga, tetap langgeng dan mantap, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya bersifat tetap. Selanjutnya, kewajiban yang harus dipatuhi. Terakhir, pengawasan yang menyeluruh. Nah, dari semua penjelasan ini kita sudah tahu apa itu akhlak, apa itu akhlak buruk, akhlak baik. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan lagi mengenai bagaimana sih meningkatkan akhlak yang baik itu. Nah, itu juga harus ada perkembangannya gitu. Yang pertama itu ada akhlak perumpamaan. Akhlak perumpamaan ini dengan kita menceritakan kepada anak-anak kita atau kepada orang lain itu tentang kisah-kisah Nabi atau kisah-kisah kebaikan yang dimana itu mengajarkan akhlak yang baik. Contoh, saya bercerita tentang akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, beliau itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, baik sekali, dermawan, suka mengasihi, hormat kepada orang tua, patuh. Nah, itu dengan cara perumpamaan. Dan ada lagi dengan cara penyempurnaan. Dengan apa itu? Yaitu dengan membaca Al-Quran. Di sana sudah jelas lagi tentang juga perumpamaan-perumpamaan itu tadi. Itu agak sama dengan penyempurnaan dengan perumpamaan itu hampir sama. Tetapi kalau penyempurnaan ini lebih ke kita sudah mempunyai akhlak baik, tinggal disempurnakan lagi. Ya memang manusia ada yang memiliki akhlak yang buruk gitu. Nah, itu juga perlu kan, perlu dipelajari lagi itu. Jadi seperti itu. Ada lagi akhlak dengan pendidikan formal. Kita disekolahkan seperti sekarang ini, kita disekolahkan di Alia, di MTS. Nah, itu kan juga untuk memperbaiki akhlak kita. Di situ kan sudah diajari tentang ilmu agamanya yang mantap sekali. Nah, seperti itu. Terus lagi kita juga jangan hanya jangan hanya berbicara saja, tapi kita harus mampu mengimplementasikan atau mampu melaksanakan, mencontohkan diri kita ini kepada orang lain. Kita nggak bisa cuman berbicara saja, cuma ngasih tahu saja, tetapi kita tidak mau melakukan, tidak mau mengimplementasikan. Nah, ini adalah hal yang sangat keliru menurut saya. Jadi saya menjelaskan, saya juga harus mampu mengimplementasikan. Nanti disangka bahwasanya itu Leo menjelaskan tentang akhlak tapi akhlak dia buruk lah, itu kan juga nanti menjadi pandangan yang buruk juga gitu. Jadi kita mempelajari, kita juga harus mengimplementasikan yang dimana nanti akan menjadi sebuah kebiasaan kita, menjadi adat kita yang dimana akhlaknya anak ini baik. Oh iya ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai macam-macam akhlak dan selanjutnya. Kurang lebih saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.